Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi dan latihan soal tentang limit fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Nuriska dengan NPM terakhir 6075. Saya Maria Amandita Anggani dengan NPM terakhir 6086. Saya Niken Septiana dengan NPM terakhir 6111. Saya Elizabeth Rizky Retno Hapsari dengan NPM terakhir 6024. Saya Kunifarika Husna dengan NPM terakhir 6054. Selamat menyaksikan. Adapun berikut adalah pembahasan dari materi kami. Yang pertama adalah definisi, yang kedua teorema 4.12 dan contohnya. Yang ketiga ada definisi limit, lalu ada teorema 4.15, dilanjutkan dengan teorema 4.1.6 dengan contoh 4.1.7, kriteria sekuensi, dan yang terakhir adalah kriteria divergen, dan di akhir akan diberi latihan soal jumlah 5 dengan pembahasannya. Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu fungsi limit. Limit fungsi f pada suatu titik c menggambarkan nilai yang didekati oleh fx ketika x mendekati c, meskipun x tidak sama dengan c. Syarat penting agar limit fungsi f pada titik c dapat dibahas adalah fungsi f harus terdefinisi pada titik-titik di sekitar c. Perhatikan bahwa fungsi tersebut tidak perlu terdefinisi tepat di titik c sendiri. Yang penting adalah fungsi tersebut terdefinisi untuk semua titik yang cukup dekat dengan c, yang memungkinkan kita untuk mempelajari perilaku fungsi saat mendekati suatu titik. Selanjutnya kita masuk pada definisi 4.1.1 yang berbunyi, misalkan A subset dari himpunan bilangan del dengan C elemen himpunan bilangan del, ini adalah suatu titik kumpul dari A untuk setiap nilai delta bernilai positif, di mana paling sedikit ada satu titik, yaitu X elemen anggota A dengan X tidak sama dengan C, berlaku nilai mutlak X min C itu lebih kecil dari delta. Definisi ini dapat diartikan bahwa titik C adalah suatu titik kumpul dari himpunan A jika untuk setiap bilangan delta di lingkungan daerah persekitaran, maka untuk nilai daerah lingkungan persekitaran C dari delta sama dengan dalam kurung C min delta, C plus delta atau C plus minus delta dari C. Terdapat paling sedikit satu titik dari A. Paling sedikit satu titik dari A yang berbeda dari C. Ya, hal tersebut namun ada catatannya, yaitu titik C mungkin atau mungkin bukan anggota A. Tapi kalaupun ada di A, itu diabaikan saat menentukan apakah itu titik kumpul atau tidak. Karena kita secara eksplisit mengharuskan ada di titik daerah lingkungan persekitaran C dari delta C beririsan dengan A, berbeda dari C agar menjadi titik kumpul dari. Untuk pembuktiannya, kita misalkan jika A itu 1,2, maka A tidak memiliki titik kumpul. Dengan membuktikan permisalan nilai dari delta itu sama dengan setengah. Dan kita mengambil dua permisalan. Nah, kita pilih 1 sebagai titik kumpul dari A, sehingga dipilih C itu nilainya adalah 1, maka pilih X tidak sama dengan 1 dengan X elemen dari A yang berada dalam daerah persekitaran lapangan C delta C. Dan kita mensubstitusikan C dan delta pada C dan delta dengan C plus minus delta. Sehingga kita kan memperoleh setengah-setengah itu nilai dari delta ini. Setengahnya ini kita peroleh dari delta ini, setengah. Nah, setengah ditambah setengahnya ini taruh sini, terus dari mana kita memperoleh 3/2 ini? 3/2 ini diperoleh dari mensubstitusikan dari setengah ini dengan nilai 2 ini. Setengah dikali 2 kan menghasilkan 3/2. Nah, titik C-nya ini kan tadi titik C-nya kan 1 dengan 2. Kita tulis seperti ini. Dan diperoleh tidak ada X elemen ini dalam untuk setiap daerah lapangan C delta C, maka 1 merupakan bukan titik kumpul. Kenapa bukan titik kumpul? Karena kan X tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan C-nya kan kita mengambil 1, yaitu berada dalam sini, sehingga itu tidak boleh terjadi. Nah, yang kedua adalah kita permisalan yang kedua, pilih 2 sebagai titik kumpul. Sama seperti tadi, kan berarti ini kalau 2 sebagai titik kumpul, maka C-nya itu kan sama dengan 2.
Nah, deltanya kan setengah dan ininya kan 2. Sehingga setengah sama 2 kan taruh di sini menghasilkan 3/2. Begitu pun ini 5/2 karena dari 3/2 sama ditambah 2 itu. Karena titik C-nya kan 1,2. 1,2 taruh sini. Dan tapi ada syarat khusus bahwa X itu tidak boleh sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan nilai C-nya dengan X elemen anggota A yang berada dalam daerah lingkungan persekitaran lapangan C, delta lapangan C. Dan diperoleh tidak ada bahwa X elemen A dalam daerah lingkungan persekitaran C, delta C. Maka 2 itu bukan merupakan titik kumpul, karena 2 kan masih berada dalam lingkungan X dan masih berada dalam lingkungan A. Sedangkan dalam di sini bahwa X itu tidak boleh sama dengan 2, sehingga telah terbukti bahwa 2 bukan merupakan titik kumpul. Selanjutnya untuk teorema 4.1.2. Suatu bilangan C anggota bilangan real adalah titik kumpul dari himpunan jika dan hanya jika A anggota bilangan real jika ada barisan AN di A sedemikian sehingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli. Untuk pembuktiannya, jika C adalah titik kumpul dari A, maka untuk setiap N anggota bilangan asli ada 1/N daerah persekitaran lingkungan 1/N dari C memuat paling sedikit 1 titik AN di A yang berbeda dengan C. Jika AN untuk setiap N anggota bilangan asli merupakan titik-titik tersebut, maka AN anggota dari A dan AN tidak sama dengan C dan mutlak AN min C kurang dari 1/N. Menjadi limit AN sama dengan C. Sebaliknya, jika ada sebuah barisan AN di A per C dengan limit AN sama dengan C, maka untuk sembarang delta positif terdapat K sedemikian sehingga jika N lebih dari K, maka AN anggota dari lingkungan delta dari C. Oleh karena itu, delta daerah persekitaran lingkungan delta dari C memuat titik AN untuk setiap N lebih dari K, di mana anggota dari A berbeda dengan C. Selanjutnya untuk contoh fungsinya, jika A1 interval terbuka 0,1, setiap titik pada interval tertutup 0,1 adalah titik kumpul dari A1. Sebagai catatan bahwa 0 dan 1 adalah titik kumpul dari A1, tetapi titik tersebut tidak terdapat di A1. Nah, semua nilai pada A1 adalah titik kumpul dari A1. Kita misalkan C sama dengan 0, kemudian ambil sebarang delta positif, misalkan saja deltanya sama dengan 1/2. Kemudian kita ketahui bahwa rumus dari lingkungan delta dari C sama dengan C min delta dan C plus delta. Maka lingkungan delta dari 0 sama dengan 0 min delta dan 0 plus delta sama dengan min setengah dan setengah. Kemudian kita gambarkan akan menjadi gambar seperti ini. Jadi 0 merupakan titik kumpul dari A1. Karena min setengah dan setengah itu terdapat pada interval terbuka 0,1. Untuk contoh selanjutnya, setiap himpunan berhingga tidak mempunyai titik kumpul. Misalnya A sama dengan A1, A2, A3 sampai dengan AN berhingga. Untuk kasus yang pertama, C merupakan anggota dari A. Maka jarak minimum yaitu D sama dengan min mutlak C min A1 dengan A anggota dari A dan A1 tidak sama dengan C itu positif. Deltanya sama dengan setengah D. Maka lingkungan delta dari C hanya memuat C. Untuk kasus yang kedua, jarak minimum D sama dengan min mutlak C min A1 dengan A anggota dari A positif dengan delta sama dengan setengah D. Maka lingkungan delta dari C tidak memuat titik A sama sekali. Untuk contohnya, misalkan terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, maka yang pertama kita akan mencari jarak minimum ke titik lain, yaitu D sama dengan min mutlak C min A1 dengan A anggota dari A dan A tidak sama dengan C. Itu positif. Maka D sama dengan mutlak 2 min 1 dan mutlak 2 min 3, sehingga menghasilkan 1 min 1 atau D sama dengan 1. Kemudian kita ambil deltanya itu sama dengan setengah D, kemudian D-nya kan 1, kita substitusikan akan menghasilkan deltanya sama dengan setengah.
Kemudian kita ketahui bahwa terdapat rumus lingkungan delta dari C, yaitu C min delta dan C plus 8. Maka akan menghasilkan 2 min setengah dan 2 plus setengah. Sehingga lingkungan delta dari C yaitu setengah dan 5/2. Maka dalam lingkungan delta dari C hanya memuat 2 sehingga bukan titik kumpul. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke definisi limit. Oke, definisi limit, misalkan A merupakan subset dari himpunan bilangan Dil, dan F itu memetakan dari A ke himpunan bilangan Dil, dan C itu merupakan titik limit dari L. Maka, jika L itu dikatakan suatu fungsi di C jika untuk setiap epsilon positif, lingkungan epsilon L dan delta bernilai positif untuk lingkungan delta persekitaran C. Sedemikian sehingga jika X itu tidak sama dengan C untuk setiap anggota X, maka untuk setiap daerah delta itu beririsan dengan A, maka nilai dari Fx itu adalah daerah lingkungan persekitaran epsilon dari L dan dapat dinotasikan dengan misalkan limit X mendekati C sama dengan L atau limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini adalah gambar grafik dari definisi limit. Oke, gambar grafik dari definisi limit adalah, pertama kan kita menggambar garis ini, gambar garis, tarik garis grafik biasa. Terus kita mengambil, misalkan di sini itu ada titik L, maka di sini ada titik pertemuan titik L juga. Terus kita ambil titik di sini, kalau di sini kan harusnya kan L positif epsilon ya, L positif epsilon, dan kalau yang atasnya itu L positif epsilon dan yang bawahnya itu kan juga L, harusnya ini negatif epsilon. Nah, yang bawah kita juga ambil tarik garis, yang bawah dia di C. Nah, jarak dari sini sama sini kan sama dengan, nah maka telah terbukti limit X mendekati C ini dari definisi limit ini terbukti seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke teorema, yaitu ke teorema ketunggalan, yaitu misalkan jika kita punya fungsi f dimetakan dari A ke himpunan bilangan Dil, dan jika C itu merupakan suatu titik dari A, maka f itu hanya punya satu titik limit pada C. Jadi f itu hanya punya satu titik limit, yaitu atau dikatakan ketunggalan. Nah, untuk membuktikan teorema ketunggalan ini, kita membuktikannya jika kita misalkan ini itu tidak tunggal. Nah, tadi kan dalam definisi limit kita telah diperoleh bahwa nilai limit itu bisa kita tulis limit sama dengan X mendekati C Fx itu, dan juga atau limit X mendekati C Fx itu kan. Nah, kan kita akan membuktikan teorema ketunggalan ini. Kita buktikan dengan ketidakketunggalan. Nah, kita akan buktikan jika L1 itu tidak sama dengan L2, maka nanti akan ketemu buktinya bahwa teorema itu berarti mengalami ketunggalan. Oke, kita misalkan yang pertama itu dari definisi limit tadi. Limit X mendekati C Fx sama dengan L1, kita misalkan L1, dan juga limit X mendekati C Fx sama dengan L2. Nah, kita akan membuktikan bahwa L1 ini tidak sama dengan L2. Oke, yang pertama, kita perhatikan bahwa pakai yang L1 ini dulu. Limit X mendekati dari Fx sama dengan L1. Nah, berdasarkan dari definisi limit tadi yang telah dijelaskan bahwa itu setiap epsilon bernilai positif untuk daerah lingkungan epsilon dari L3 itu, dan untuk setiap delta positif untuk daerah lingkungan persekitaran delta C, sedemikian sehingga X itu tidak sama dengan C. Sehingga untuk setiap anggota dari X, anggota lingkungan C delta itu beririsan dengan A, maka Fx merupakan anggota lingkungan daerah persekitaran epsilon dari lapangan L1. Oke, itu kan sudah terbukti yang pertama. Yang selanjutnya kita akan membuktikan yang permisalan kedua, yaitu perhatikan jika limit X mendekati C dari Fx sama dengan L2. Kita buktikan lagi dengan teorema dengan definisi limit. Berdasarkan definisi bahwa untuk setiap lingkungan epsilon positif untuk daerah lingkungan persekitaran epsilon lapangan L2, dan juga untuk setiap anggota delta positif untuk daerah lingkungan persekitaran delta lapangan C, sedemikian sehingga X itu tidak sama dengan C.
Nah ini, X itu tidak sama dengan C. Untuk setiap anggota X, daerah lingkungan C, delta C beririsan dengan A. Maka Fx itu adalah daerah lingkungan persekitaran dari epsilon lapangan L2. Karena dari ini, L1 kan tidak sama dengan L2. Maka daerah lingkungan epsilon L1 itu beririsan dengan daerah lingkungan persekitaran epsilon L2. Maka tidak ada himpunannya atau himpunan kosong. Maka dari hal tersebut kan dari hal ini sudah terlihat bahwa ini tuh kontradiksi antara Fx untuk epsilon lingkungan daerah persekitaran L1 itu beririsan dengan Fx lingkungan daerah persekitaran epsilon L2. Maka dari ini kan kontradiksi menimbulkan perdebatan. Maka dari itu haruslah L1 sama dengan L2 sehingga terbukti bahwa teorema ini merupakan teorema ketunggalan dan telah Yang selanjutnya, teorema 4.1.6. Misalkan F adalah pemetaan dari fungsi A ke himpunan bilangan real, dan misalkan C adalah titik kumpul dari A, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Untuk pernyataan yang pertama, limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Dan yang kedua, diberikan sembarang persekitaran epsilon dari L, terdapat sebuah persekitaran dari delta terhadap C, sedemikian sehingga X tidak sama dengan C adalah sembarang titik dalam persekitaran delta dari C gabungan A. Maka Fx mendekati persekitaran epsilon dari A. Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh 4.1.7. Untuk yang pertama, limit X mendekati C dari B sama dengan B. Misal Fx sama dengan B, untuk semua X anggota dari bilangan real, kita dapat menunjukkan bahwa limit X mendekati C dari Fx adalah B. Jika epsilon lebih dari 0, dan misalkan kita ambil sembarang positif untuk delta, kita misalkan delta sama dengan 1, maka untuk nilai dari X min C dimutlakan adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita peroleh mutlak dari Fx min B sama dengan mutlak B min B, yang B pertama ini didapat dari Fx sama dengan B di awal. Nilainya adalah 0 dan 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 adalah sewenang-wenang seperti yang sudah disebutkan di awal, dan dilihat dari definisi 4.1.4 bahwa limit X mendekati C dari Fx sama dengan C, maka untuk contoh ini terbukti. Contoh yang kedua, limit X mendekati C dari X sama dengan C. Kita misalkan Gx sama dengan X untuk semua X anggota dari bilangan real. Jika epsilon lebih dari 0, dapat kita tuliskan bahwa untuk delta epsilon sama dengan epsilon itu sendiri, dengan nilai dari mutlak X min C adalah 0, lebih dari 0 dan kurang dari delta epsilon. Kita peroleh pula nilai mutlak dari Gx min C, kita ambil dari nilai sebelumnya ini, kita substitusikan menjadi mutlak X min C kurang dari epsilon. Karena adanya sembarang epsilon lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa untuk limit X mendekati C dari G sama dengan C terbukti. Selanjutnya yaitu kriteria sekuensi. Kriteria sekuensi berbunyi, misalkan F memetakan A ke bilangan real dan sebuah titik C di dalam A, maka terdapat dua hal yang artinya itu ekuivalen. Yang pertama yaitu limit F ketika X mendekati C sama dengan L, dan yang kedua untuk setiap barisan Xn di A yang mendekati C dengan syarat Xn tidak sama dengan C untuk semua N, maka barisan fungsi Fxn juga mendekati L. Selanjutnya yaitu pembuktian dari kriteria sekuensi. Nah, untuk bukti yang pertama itu kita misalkan limit fungsi fx ketika x mendekati c sama dengan L. Nah, dari definisi limit itu terdapat delta lebih dari 0 sehingga jika
mutlak X min C itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak fungsi fx min L itu kurang dari epsilon. Kita ambil sembarang barisan xn yang memenuhi syarat pita xn mendekati C dan xn tidak sama dengan C. Karena nilai xn mendekati C itu terdapat bilangan asli, sehingga untuk n lebih dari bilangan asli, itu berlaku bahwa mutlak xn mendekati C kurang dari delta. Dengan memasukkan xn ke definisi limit fungsi yang tadi, diperoleh untuk semua n lebih dari bilangan asli, mutlak fungsi fx min L itu kurang dari epsilon. Jadi, barisan untuk fungsi fxn itu konvergen ke L. Selanjutnya, pembuktian yang pernyataan kedua ke pernyataan pertama. Itu kita misalkan bahwa pernyataan kedua itu benar, tetapi pernyataan pertama itu salah. Karena pernyataan pertama itu salah, maka terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sehingga untuk setiap delta lebih dari 0, itu selalu ada nilai X anggota bilangan A dengan mutlak X min C lebih dari 0 kurang dari delta, dan mutlak fungsi fx min L itu lebih dari sama dengan epsilon 0. Nah, kita ambil delta sama dengan 1 per n untuk tiap n anggota bilangan asli. Nah, dari kondisi tersebut, itu kita dapat memilih nilai dari xn anggota bilangan A sehingga mutlak x min c lebih dari 0 kurang dari 1 per n. Dan mutlak fungsi fxn min L itu lebih dari sama dengan epsilon 0. Maka xn mendekati c itu didapatkan karena mutlak dari xn min c itu kurang dari 1 per n. Tetapi mutlak dari fungsi xn min L lebih dari sama dengan epsilon 0 untuk semua n. Sehingga didapatkan fungsi fxn itu tidak konvergen ke L. Ini kontradiksi dengan pertanyaan yang kedua. Nah, maka asumsi bahwa pernyataan pertama salah itu tidak mungkin karena kontradiksi dengan pernyataan kedua, sehingga pernyataan kedua terhadap pernyataan pertama itu terbukti. Untuk selanjutnya yaitu kriteria divergen. Diberikan A anggota himpunan bagian dari R dan C merupakan titik klaster himpunan A dan F memetakan A ke R atau bilangan real. Kriteria divergen ini menurut Bartel ada dua. Yang pertama yaitu jika L elemen anggota bilangan real, maka F tidak mempunyai limit L pada C jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C. Untuk semua N anggota bilangan asli sedemikian sehingga barisan Xn tidak konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Untuk kriteria yang kedua yaitu fungsi f tidak punya limit pada C jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan xn di A dengan xn tidak sama dengan C untuk semua n anggota bilangan asli sedemikian sehingga barisan xn konvergen ke C tetapi barisan fxn tidak konvergen pada R. Kemudian untuk contoh 4.1.10, tunjukkan bahwa limit 1 per X dengan X mendekati C tidak ada dalam R. Seperti contoh pada 4.1.7D pada buku Bartel, misalkan Px sama dengan 1 per X untuk X lebih dari 0. Di sini akan diselidiki apakah C sama dengan 0. Argumen dalam contoh 4.1.7D tidak berlaku jika C sama dengan 0, karena tidak akan diperoleh suatu batas. Jika kita mengambil barisan Xn dengan Xn sama dengan 1 per X untuk n anggota bilangan asli, kemudian limit Xn sama dengan 0, tapi Pxn sama dengan 1 per 1 per n sama dengan n. Seperti yang diketahui bahwa barisan Pxn sama dengan n tidak konvergen dalam R karena barisan ini tidak terbatas. Dari contoh 4.1.7 didapat Px sama dengan 1 per X, L sama dengan 1 per C dengan X lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Sehingga
pi xn sama dengan 1 per xn. Kalau tadi kan xn itu 1 per n, sehingga 1 per 1 per n sama dengan n. Didapat mutlak pi xn min L sama dengan mutlak 1 per C min 1, mutlak 1 per X min 1 per C, dengan epsilon lebih dari 0 sehingga delta epsilon lebih dari 0 dan mutlak X min C kurang dari delta epsilon, sehingga didapat mutlak fx min L kurang dari epsilon, sehingga 1 mutlak 1 per X min 1 per C kurang dari epsilon didapat 1 per Cx mutlak X min C. Jika kita substitusi C sama dengan 0 ke dalam mutlak 1 per X min 1 per C akan didapat tak hingga, sehingga tidak ada batasan X sama dengan 1 per X, sehingga didapat mutlak fx min L itu lebih dari sama dengan delta epsilon. Adapun berikut adalah 5 latihan soal yang kami berikan dan akan dilanjutkan dengan pembahasan pada tiap butir soalnya. Selanjutnya, ke pembahasan soal yang pertama dengan bunyi soal bahwa gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa limit X mendekati 3 dari 2X plus 3 per 4X min 9 itu sama dengan 3. Lalu, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita perlu menyederhanakan ekspresi. Lalu kita mutlakkan nilai dari limit yang kita ketahui tadi, sehingga didapatkan 2X plus 3 per 4X min 9 min 3. Nah, lalu kita operasikan bilangan yang ada di dalam ini mutlak. Lalu kita dapatkan mutlak 2x plus 3 min 3 dikali dalam kurung 4x min 9 tutup kurung per 4x min 9. Lalu kita operasikan sehingga didapatkan mutlak 2x plus 3 min 12x plus 27 per 4x min 9. Lalu kita operasikan yang memiliki variabel sama sehingga kita dapatkan mutlak min 10x plus 30 per 4x min 9. Lalu kita faktorkan dari min 10x plus 30 sehingga kita dapatkan min 10x dikali dalam kurung x min 3 per 4x min 9. Sehingga kita dapatkan 10 dikali mutlak x min 3 per mutlak 4x min 9. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa nilai dari 10 dikali mutlak x min 3 per mutlak 4x min 9 itu kurang dari epsilon. Untuk mutlak x min 3 lebih dari 0 kurang dari epsilon. Lalu kita langkah yang kedua yaitu menentukan batasan untuk mutlak 4x min 9. Nah, kita pilih nilai dari delta 1 itu sama dengan 1. Maka, jika mutlak x min 3 itu kurang dari 1, akan didapatkan bahwa mutlak x min 3 kurang dari 1, maka didapatkan x min 3 lebih dari min 1 kurang dari 1. Sehingga nilai dari x itu lebih dari 2 dan kurang dari 4. Lalu kita substitusikan nilai x ke dalam 4x min 9. Maka ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 2, akan didapatkan mutlak 4 dikali 2 min 9. Sehingga didapatkan mutlak min 1. Karena nilainya mutlak, maka didapatkan 1. Lalu ketika X sama dengan 4, maka operasinya yaitu mutlak 4 dikali 4 min 9 akan didapatkan hasil mutlak 7, sehingga hasilnya itu 7. Nah, nilai minimum dari mutlak 4x min 9 pada interval 2,4 adalah L. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa mutlak 4x min 9 itu lebih dari 1, sehingga 1 per mutlak 4x min 9 kurang dari 1. Selanjutnya, yaitu langkah ketiga, yaitu menentukan nilai dari delta. Nah, dari langkah pertama dan kedua, kita memiliki nilai bahwa 10 dikali mutlak x min 3 per mutlak 4x min 9 itu kurang dari 10 dikali x min 3. Lalu kita menginginkan bahwa nilai dari
mutlak X min 3 itu kurang dari epsilon. Yang berarti nilai mutlak X min 3 itu kurang dari epsilon per 10. Maka kita pilih nilainya epsilon 2 itu sama dengan epsilon per 10. Nah, untuk yang langkah 4, kita menyimpulkan pembuktian. Kita pilih nilai epsilon sama dengan minimum 1, epsilon per 10. Nah, jika nilai mutlak X min 3 lebih dari 0 kurang dari delta, maka didapatkan mutlak 2X plus 3 per 4X min 9 min 3. Itu sama dengan 10 dikali mutlak X min 3 per 4X min 9. Kurang dari 10 dikali X min 3. Nah, hal tersebut itu karena nilai dari 1 per mutlak 4X min 9 itu kurang dari 1. Nah, dari yang 10 dikali mutlak X min 3 itu kurang dari epsilon per 10 sehingga didapatkan nilainya epsilon. Karena mutlak X min 3 itu lebih dari delta kurang dari epsilon per 10. Dengan demikian, bahwa mutlak 2X plus 3 per 4X min 9 kurang dari 3 itu kurang dari epsilon. Maka dari soal tersebut itu terbukti bahwa limit X mendekati 3 dari 2X plus 3 per 4X min 9 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa limit X mendekati 1, X sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan definisi dari limit tadi, yaitu untuk setiap daerah untuk setiap epsilon bernilai positif. Nah, kita ambil sembarang bahwa epsilon itu lebih besar dari 0 atau daerah epsilon itu bernilai positif. Harus menemukan bahwa delta itu juga bernilai positif karena ini juga merupakan definisi dari definisi limit tadi. Maka berlaku untuk semua bilangan X, yaitu nilai mutlak dari X min 1 itu berada antara rentang 0 sampai dengan delta. Sehingga nilai mutlak dari X min 1 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, misal kita pilih delta itu kan sama dengan epsilon. Jika nilai dari ini tadi, mutlak dari X min 1 itu berada antara 0 dengan delta, maka nilai dari mutlak X min 1 itu lebih kecil dari delta. Kan tadi dari delta itu kan sama dengan epsilon. Nah, karena nilai mutlak X min 1 sama dengan nilai mutlak X min 1 sama dengan fx, nilai dari mutlak fx min 1 untuk fungsi fx sama dengan x, fx terdefinisi dengan x, maka hal tersebut sudah terpenuhi karena nilai dari delta itu sama dengan epsilon. Berlaku untuk setiap nilai epsilon bernilai positif. Hal tersebut sesuai dengan definisi limit, sehingga nilai dari limit X mendekati X sama dengan 1 ini telah terbukti. Untuk soal nomor 3, soalnya adalah buktikan bahwa limit X mendekati C dari X pangkat 3 adalah C pangkat 3. Langkah pertama, kita misalkan X dengan mutlak X min 1 itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka mutlak X sama dengan kita menggunakan manipulasi matematika menjadi mutlak X min 1 plus 1 kurang dari sama dengan kita keluarkan satunya lalu menjadi mutlak X min 1 ditambah 1, hasilnya kurang dari 1 plus 1 yaitu 2. Selanjutnya kita jabarkan X pangkat 3 min C pangkat 3 dimutlakan menjadi X min C mutlak dikali X kuadrat plus C kuadrat CX plus C kuadrat dimutlakan. Hasilnya menjadi, setelah dijabarkan, adalah kurang dari mutlak X min C dikali dengan 4 adalah hasil dari X mutlak tadi disubstitusikan nilainya 2 menjadi 4 plus 2 mutlak C plus C mutlak dikuadratkan. Lalu diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Kita memilih deltanya sama dengan minimum dari 1 dan 1 per 4 plus 2 mutlak C plus mutlak C kuadrat dikali dengan epsilon. Misalkan nilai X itu anggota dari bilangan real dengan
X min C mutlak lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka untuk nilai ini berdasarkan hasil sebelumnya adalah seperti pada hasil dari penjabaran ini. Akibatnya, untuk nilai mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 nantinya setelah disubstitusikan nilai dari delta dan juga untuk selanjutnya, maka nilai dari mutlak X min C tadi adalah delta dikali dengan 4 plus 2 mutlak C plus C kuadrat. Lalu nilai delta tadi adalah ini dimasukkan dan setelah dikalikan dengan nilai 4 plus 2 mutlak C plus C kuadrat dimutlakan ini adalah epsilon. Sehingga berdasarkan definisi formal, limit fungsi diperoleh bahwa limit X mendekati C dari X pangkat 3 adalah C pangkat 3. Maka terbukti bahwa soal ini Untuk soal nomor 4, yaitu gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 4X sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, ingin kita tunjukkan bahwa setiap epsilon positif terdapat delta positif. Untuk langkah yang pertama, kita akan menyederhanakannya, sehingga mutlak X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan mutlak X min 2 dikali mutlak X plus 6. Kemudian kita perlu mengendalikan faktor dari mutlak X plus 6 dengan membatasi dengan asumsi mutlak X min 2 itu kurang dari 1. Sehingga mutlak X min 2 kurang dari 1, maka X-nya itu lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 3. Sehingga X plus 6 itu antara 7 dan 9. Kemudian kita menggunakan pertidaksamaan segitiga, akan menghasilkan mutlak X plus 6 sama dengan mutlak X min 2 plus 8 itu kurang dari sama dengan mutlak X min 2 ditambah 8 kurang dari 1 plus 8 sama dengan 9. Jadi kita ketahui bahwa mutlak X plus 6 kurang dari 9 itu didapatkan jika mutlak X min 2 itu kurang dari 1. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu estimasi. Jika mutlak X min 2 itu kurang dari 1, maka mutlak X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan mutlak X min 2 dikalikan mutlak X plus 6 kurang dari sama dengan 9 kali mutlak X min 2. Nah, karena epsilon positif, maka kita akan memilih bahwa 9 dikalikan mutlak X min 2 kurang dari epsilon, maka mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 9. Kemudian langkah yang keempat, kita akan memilih epsilon. Nah, terdapat dua syarat untuk mutlak X min 2, yaitu mutlak X min 2 itu akan kurang dari 1, dan mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 9. Kemudian kita akan memilih delta dengan delta sama dengan min 1 dan epsilon per 9. Kemudian kita akan memverifikasinya. Jika mutlak X min 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari epsilon, maka mutlak X min 2 kurang dari 1 ketika mutlak X plus 6 kurang dari 9 dan mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 9. Sehingga mutlak X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan mutlak X min 2 dikalikan mutlak X plus 6 itu kurang dari epsilon per 9 dikalikan 9 sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 4X sama dengan 12. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu tunjukkan bahwa limit X mendekati 0 sama dengan signum X tidak ada. Kita misalkan signum X itu didefinisikan dengan 1 untuk X lebih dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, dan min 1 untuk X kurang dari 0. Lalu kita ditentukan barisan Xn yaitu min 1 dipangkatkan N per N untuk setiap N merupakan anggota bilangan asli. Kemudian kita akan mencari limit dari Xn ini. Karena mutlak Xn sama dengan 1 per N, maka
limit xn itu sama dengan 0. Kemudian kita untuk semua n anggota bilangan asli, suku xn itu tidak sama dengan 0. Sehingga signum xn hanya bisa bernilai 1 ataupun min 1. Kemudian kita pisahkan untuk suku genap, n genap dan n ganjil. Untuk n genap itu xn, x2n sama dengan 1, dan suku n ganjil itu x2n min 1 sama dengan min 1. Karena untuk suku n genap dan suku n ganjil ini tidak sama atau berbeda, maka kedua nilai ini tidak konvergen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.